Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sulastri, kelas C NIM 18621500045, Prodi PG PAUD, mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati MPD. Di sini saya akan memaparkan kurikulum tempat penitipan anak. Taman Penitipan Anak atau TPA merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun. Adapun tujuan TPA yaitu membantu tugas ibu rumah tangga atau ibu bekerja yang bertugas di luar rumah, melengkapi tugas ibu untuk sementara waktu, menghindarkan anak dari keterlambatan tumbuh kembang anak, memantau dan mendeteksi dini bila ada penyimpangan tumbuh kembang anak, sebagai tempat untuk menempa, mengasuh, mengasihi, dan mengasah, serta memantau tumbuh kembang anak. Manfaat layanan TPA: meningkatkan kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak balita, mempercepat pencapaian wajib belajar, dan meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip umum TPA: berorientasi pada kebutuhan anak, sesuai perkembangan dan keunikan anak, belajar sambil bermain mulai dari yang konkret ke abstrak, gerakan ke verbal, sederhana ke rumit, diri sendiri ke lingkungan sosial. Lingkungan mendukung proses belajar anak, stimulasi menyeluruh pada semua aspek perkembangan, melibatkan peran orang tua, dan merangsang munculnya kreativitas dan daya inovasi anak. Prinsip lanjutan: menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Kurikulum TPA, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. Dokumen kurikulum. Dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan belajar, dan kalender pendidikan, uraian setiap komponen pada dokumen. Dokumen yang kedua berisi perencanaan program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Prosedur dan mekanisme penyusunan kurikulum. 1. Analisis konteks. Satuan PAUD membentuk tim pengembang kurikulum yang nantinya akan menganalisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, guru, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan. 2. Penyusunan dokumen. Tim pengembang menyusun draft kurikulum, pembahasan dan menelaah draft kurikulum, melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan. Satuan PAUD menetapkan kurikulum, sosialisasi kurikulum kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, komite PAUD atau komite orang tua. Yang ketiga, pengesahan kurikulum. Kurikulum hendaknya disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini penting agar mendapatkan dukungan penuh sehingga dalam penerapannya dapat optimal. Pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil dan diminta membutuhkan tanda tangannya sebagai tanda bukti pengesahan, di antaranya ketua penyelenggara, pengelola, dan dinas pendidikan setempat. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.